Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Basori STMT selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Guspri Devi Artanti MSI selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Rina Febriana MPD selaku Koordinator Program Studi D3 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Rusilanti MSI selaku Ketua Hibah Pelaksana Program Bantuan Studi Pendidikan Tata Boga menjadi model Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang terhormat Bapak, Ibu Korprodi dan dosen sekalian dari Prodi Pendidikan Tata Boga, Prodi Tata Boga, Prodi Pendidikan Tata Busana, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, dan Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi, karena berkat rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi hasil pelaksanaan hibah program bantuan program studi pendidikan Tata Boga menjadi model Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan kita selalu diberikan kesehatan. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan melakukan serangkaian acara. Berikut acara saya akan bacakan. Untuk yang pertama, sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Boga. Kemudian sambutan kedua dan sekaligus membuka acara dari Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, paparan sosialisasi hasil pelaksanaan hibah. Yang keempat, seksi diskusi dan kesimpulan terakhir penutup. Untuk kelancaran agenda, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara pertama, sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Boga kepada Ibu Dr. Guspri Devi Artanti, SPD MSI, kami persilakan. Terima kasih Bu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Basori MSI selaku Wakil Dekan UNJ, Ibu Rina Febriana MPD selaku Studi Ibu Rusilanti selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Hibah COE, Bapak dan Ibu dari Pendidikan Tata Busana, Pendidikan Teknik Mesin, dan Pendidikan Teknik Elektro, serta Bapak dan Ibu dosen yang kami muliakan. Puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat bertemu secara daring pada kegiatan sosialisasi hasil kegiatan program hibah program studi menjadi model Center of Excellence MBKM dengan tema pengembangan kurikulum MBKM berbasis teaching and teaching. Bapak dan Ibu, kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian keluaran dari kegiatan hibah program bantuan program studi menjadi model Center of Excellence MBKM yang dimulai program studi pendidikan Tata Boga di tahun 2021. Keseluruhan kegiatan pada program hibah ini terbagi menjadi beberapa tahapan yang kami mulai dengan diskusi dengan berbagai pihak, yang dalam hal ini kami mengundang dari pihak Hiduka, lalu workshop untuk penyusunan kurikulum terkait dengan skema MBKM yang diajukan, yaitu skema asistensi mengajar pada satuan pendidikan, magang, dan skema wirausaha. Lalu kegiatan berikutnya adalah penyusunan perangkat pembelajaran yang menerapkan metode case-based dan project-based, serta prosedur pelaksanaan program MBKM di program studi pendidikan Tata Boga. Nah, untuk program studi sendiri, kegiatan hibah ini menjadi salah satu upaya untuk melakukan pendekatan dengan mitra
yang dalam hal ini adalah dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta menyelaraskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan mitra tersebut. Selain itu, kami berharap program ini juga dapat membantu mewujudkan program kerja dari program studi untuk mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi, yaitu yang antara lain adalah pada IKU pertama, di mana lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha, lalu IKU yang kedua yaitu presentasi mahasiswa yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus, IKU yang keenam yaitu program studi melaksanakan kerjasama dengan mitra, dan IKU yang ketujuh yaitu mata kuliah yang menggunakan pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek untuk mencapai kelas yang kolaboratif dan partisipasi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Imam Basori MT yang telah bersedia hadir dan akan membuka kegiatan pada siang hari ini, serta kepada Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknik atas partisipasinya dan atas kehadirannya. Dan akhir kata saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan pada pelaksanaan kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yeni. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Gusri Devi Artanti. Sambutan kedua sekaligus pembukaan kegiatan sosialisasi hibah pelaksanaan akan disampaikan kepada Bapak Dr. Imam Basori MT selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Yeni. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Devi sebagai Prodi dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari 3 prodi seharusnya, dari Prodi Pendidikan Tata Busana, kemudian Pendidikan Teknik Elektro, dan Pendidikan Teknik Mesin. Bapak Ibu, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bu Dekan karena sedianya beliau yang harusnya membuka acara ini, cuma tadi beliau pesan ke saya karena sedang acara di luar sehingga beliau tidak bisa bergabung dalam acara siang hari ini. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bertemu secara daring dalam kegiatan sosialisasi hasil pelaksanakan hibah bantuan program studi yaitu hibah COE MBKM. Bapak Ibu, bahwasanya kita tahu MBKM itu sudah mulai dicanangkan oleh Kementerian mulai tahun 2020 ya. Semua kita sudah tahu bahwasanya di tahun 2020 semua kampus di Indonesia itu sedang fokus untuk melaksanakan instruksi Pak Menteri yaitu melaksanakan MBKM di pembelajaran di kampus seperti itu. Bapak Ibu tentunya dalam pelaksanaannya karena ini hal yang baru sehingga dalam implementasinya banyak didapatkan kendala-kendala baik kendala teknis maupun non teknis sehingga oleh karena itu kementerian itu mencanangkan beberapa skema hibah. Kalau tahun lalu tahun 2020 di FT ada 3 prodi Bapak Ibu yang mendapat skema hibah MBKM yaitu prodi PKK, prodi Pendidikan Tata Rias dan prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi tahun lalu 3 prodi sudah mengajukan hibah MBKM bersaing dengan ribuan kampus, ribuan prodi se-Indonesia dan akhirnya kemarin di UNJ itu yang mendapat sekitar ada 8 prodi. Dari FT sendiri tahun lalu itu yang mengajukan sampai ada 10 prodi Bapak Ibu, cuma yang dapat hanya 3 prodi seperti itu. Jadi memang ini adalah kompetitif, hibah yang bersifat bersaing seperti itu. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah di tahun 2021 kemarin dari UNJ juga mengirimkan beberapa prodi untuk mendapatkan hibah ini, hibah COE MBKM. Dari FT mengirimkan 2 prodi, yaitu prodi Pendidikan Tata Boga dan 1 prodi Pendidikan Teknik Mesin kalau nggak salah. Tetapi akhirnya yang lolos cuma 1, yaitu prodi Pendidikan Tata Boga. Bapak Ibu tentunya kita tahu bahwa skema hibah itu adalah bentuk support dari kementerian dalam rangka untuk membantu prodi mengimplementasikan kebijakan MBKM. Tentunya dalam beberapa kebijakan kita tahu ada 8 skema Bapak Ibu, bahkan sekarang ada 9 skema yang terbaru, baik itu pertukaran pelajar maupun magang, kemudian MSP ya,
kemudian ada kewirausahaan, dan skema-skema yang lain Bapak Ibu. Tentunya memang ketika kita mendapat hibah ini, sebenarnya jumlahnya tidak begitu besar Ibu Devi ya, hanya 60 juta kalau nggak salah Ibu Devi ya. 60 juta, tetapi memang kemarin Bu Devi lapor sama saya, luarannya luar biasa ya. Iya Pak. Semoga ini tidak membuat kapok ya, dan tidak membuat prodi yang lain menjadi menjadi enggan untuk mengajukan skema hibah ini. Karena di tahun depan informasinya memang akan ada skema hibah seperti ini. Kenapa terus dilakukan skema hibah Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya dari survei lapangan Bapak Ibu ya, kita tahu bahwa beberapa prodi itu mengalami hambatan dalam melakukan implementasi kebijakan MBKM. Misalnya AMSP atau esensi mengajar di satuan pendidikan dalam tanda kurung PKM Bapak Ibu ya. Kemudian praktik kerja atau magang, yang itu merupakan bentuk lain dari PKL, yang mana dengan segala aturan-aturannya, kebijakannya, konversi 20 SKS mata kuliah, dan tentunya itu ternyata masih mendapat hambatan-hambatan baik dari luar ya, yaitu dari pihak Dudi maupun dari bagian dalam. Dalam itu mungkin ya ada beberapa dosen yang mungkin belum sepakat secara konsep dan lain-lain. Memang itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat videonya, bahwa saya Pak Menteri sendiri, Pak Nadiem Makarim, menyampaikan bahwa di lapangan seluruh Indonesia banyak sekali kendala-kendala, hambatan-hambatan dalam rangka implementasi kebijakan MBKM ini. Bahkan terakhir, kalau Bapak Ibu mengecek video dari Pak Menteri, beliau memberikan ultimatum ya bagi rektor maupun dekan yang tidak mendukung kegiatan atau implementasi MBKM, itu langsung akan ditelepon nama beliau. Siapa yang mengetahui suruh kontak beliau, nanti akan dia lakukan diskusi seperti itu. Jadi ini adalah bentuk keseriusan dari kementerian dalam rangka menjamin terlaksana kebijakan MBKM ini. Bapak Ibu, mau nggak mau, suka nggak suka ya, kampus kita UNJ ini masih di bawah kementerian, di mana kementerian memiliki kebijakan seperti itu, dan sebagai kepanjangan dari kampus, fakultas, dan prodi, itu memang dituntut untuk menjalankan. Ya. Tentunya Bapak Ibu, ketika kita menjalankan, kita harus mencari sebuah metode, kita mencari sebuah strategi, ya, agar hal-hal yang menjadi konflik, yang menjadi friksi itu bisa dicarikan win-win solution, bisa dicarikan jalan tengah. Sehingga kemarin yang saya tahu dari Bu Devi sudah membuat 2 skema, yaitu magang atau praktek kerja, kemudian satu lagi AMSP, satu lagi kewirausahaan. Bapak Ibu, saya akui bahwasanya memang dari UNJ sendiri, kita baru memiliki buku panduan MBKM di tingkat universitas. Ya. Sedangkan untuk juknis spesifik mengenai masing-masing skema, di UNJ sendiri itu baru diagendakan awal tahun depan. Pak Warek 1, 2 kantor Warek 1 sudah melakukan perencanaan kegiatan konseling, di mana di kegiatan itu nanti akan dihasilkan sebuah juknis dari masing-masing skema MBKM, baik kewirausahaan, kemudian AMSP, pertukaran pelajar, akan dibuat juknis lebih spesifik. Memang kalau kita melihat beberapa kampus lain sudah memiliki itu dan kita belum, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, insya Allah di tahun depan kita akan segera memiliki panduan tersebut. Bapak Ibu, kami juga berterima kasih kepada Prodi Pendidikan Tata Boga ya, yang mana dengan adanya hibah ini ya, Bu Devi, mau nggak mau, suka nggak suka harus melaksanakan ya. Jadi memang kadang harus dipaksa dulu. Ini sementara bukan dipaksa dari pimpinan universitas, tapi dipaksa pimpinan dari kementerian. Mau nggak mau melaksanakan, semoga dengan adanya paksaan ini ya, dalam tanda kutip, karena ada hibah atau dana yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya dari pendidikan tata boga ini bisa menemukan skema-skema kegiatan baik kewirausahaan, AMSP maupun magang dalam skema yang benar ya, benar secara tujuan dari MBKM, satu sisi juga tidak menyimpang jauh dari yang namanya CPMK atau kaidah-kaidah yang lain yang selama ini sudah kita jalani bersama. Bapak Ibu, semoga di acara siang hari ini dengan dari Prodi Tata Boga bisa share ke prodi yang lain, pendidikan tata busana, pendidikan teknik elektro, dan teknik mesin seharusnya. Nanti minimal prodi-prodi yang lain ini memang kita pilih yang belum mendapatkan hibah. Ya.
Jadi PKK sudah pernah, ya, PTB sudah pernah, Arya sudah pernah, makanya ini tidak diundang. Ada instruksi dari Bu Devi kemarin, yang diundang adalah yang belum pernah mendapatkan hibah. Sehingga kemarin dipilih 3 prodi, karena memang dari Bu Devi minimal 3 prodi katanya, maka dipilih 3 prodi yang sekarang harusnya bergabung dalam acara ini. Bapak Ibu, saya berharap semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Apa-apa yang sudah dihasilkan dari Bu Devi, Bu Sulanti dan tim itu bisa di-sharing dengan teman-teman yang lain sehingga ilmunya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin tidak banyak dari saya Bapak Ibu ya, dengan mengucap bismillah untuk acara siang hari ini, acara sosialisasi hasil dari hibah COMBKM secara resmi dibuka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ibas. Terima kasih kepada Bapak telah berkenan hadir dan membuka kegiatan ini. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu sosialisasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Sulianti, MSI. Yang akan dimoderator oleh Ibu Dr. Febriana untuk kegiatan ini sehingga dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Langsung saja kami persilakan kepada Ibu Dr. Rina Febriana. Ya. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk mendampingi Ketua Pelaksana Hibah. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu semua, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Imam Basori STMT, Ibu Koprodi S1 Pendidikan Tata Boga, Ibu Dr. Biski Devi Artanti, MSc, Bapak Ibu Korprodi yang kami undang pada siang hari ini dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, kemudian Pendidikan Tata Busana, dan Pendidikan Teknik Elektronika. Dan yang saya banggakan rekan-rekan dari dosen Prodi Pendidikan Tata Boga dan seluruh dosen lain yang telah berkenan hadir pada acara sosialisasi hibah MBKM yang telah dilaksanakan oleh program studi Tata Boga. Baik, Bapak Ibu, saya sebagai mempersilahkan kepada Ketua Pelaksana Hibah yang tahun ini program studi Tata Boga mengambil judul atau mungkin skema proposal adalah program studi menjadi model Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, kepada Ibu Rusilanti, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam selaku D1 Fakultas Teknik. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Korprodi dari program Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Elektro, dan Pendidikan Tata Boga, dan juga Tata Busana, dan juga Ibu Korprodi dari Pendidikan Tata Boga dan D3 Tata Boga. Pada kesempatan ini kami diberi tugas oleh Ibu Devi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program bantuan program studi Pendidikan Tata Boga menjadi model Center of Excellence (COE) Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun yang kami lakukan di sini adalah untuk memperbaiki kurikulum MBKM dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Jadi diselaraskan dengan profil lulusan, sebaran kurikulum MBKM, dan juga dilakukan beberapa implementasi dari 2 skema MBKM. Profil dari lulusan kita adalah lulusan diharapkan dapat bekerja sebagai tenaga pendidik di bidang pendidikan keahlian tata boga dan lembaga formal maupun non-formal yang profesional, juga bisa jadi pengelola kursus di bidang tata boga, pendemo masak, pelaksana atau pengelola makanan di berbagai industri makanan dan minuman, serta sebagai wirausahawan di bidang boga. Pola pelaksanaan MBKM, skema yang kami pilih di sini adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian magang atau praktik kerja, serta kegiatan kewirausahaan.
yang keseluruhannya ini memang harus disosialisasikan seperti yang saat ini sedang kami lakukan di 3 prodi yang belum memperoleh hibah MBKM. Setelah kita melakukan revitalisasi kurikulum, maka dibuatlah sebaran mata kuliah reguler, di mana untuk semester 6 kita memberikan kesempatan mata kuliah pilihan, 1 mata kuliah yang sebesar 3 SKS, kemudian di semester 7 ada 2 mata kuliah pilihan, masing-masing bobotnya 3 SKS. Lanjut. Nah, mata kuliah dengan skema AMSP di sini pada semester 7 yaitu keterampilan mengajar yang sekarang sudah di SK-kan oleh rektor menjadi 6. Ya. Jadi semester ini adalah semester transisi di mana awalnya masih 2, kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba muncul SK rektor sehingga semuanya sekarang menjadi 6, kecuali pada mahasiswa tertentu yang memilih PKL skema magang industri. Kemudian pengembangan bahan ajar ini yang ada di SK rektor, lalu pengembangan media pembelajaran, pengembangan instrumen pembelajaran, serta seminar proposal skripsi. Sehingga semuanya adalah bobotnya 20 SKS agar bisa diakui dalam IKU. Karena kalau di bawah 20 SKS tidak bisa masuk di IKU. Selanjutnya untuk skema magang, di sini pada semester 7 ada PKL sebesar 6 SKS bobotnya, lalu kolaborasi dan kerjasama 3 SKS, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 3 SKS, kreativitas dan inovasi 3 SKS, literasi informasi dan digital atau Cipta Karya Boga 3 SKS, dan seminar proposal skripsi 2 SKS. Jadi sudah punya kurikulum nasional, di mana yang 80% itu harus sesuai dengan kurikulum nasional, sehingga untuk mempermudah, misalnya kita menerima Permata Sakti dan sebagainya, itu kita sudah punya kesatuan kurikulum. Dan ini sekarang disesuaikan dengan adanya kurikulum dengan kegiatan 3 skema tersebut. Lanjut. Untuk skema kewirausahaan di semester 7 adalah PKL 6, kolaborasi kerjasama dan manajemen 3, pemecahan masalah 3, kreatif inovasi dan entrepreneur 3, literasi informasi dan digital 3, dan seminar proposal adalah 2 SKS. Untuk perubahan semester, di sini bedanya dengan yang reguler, di mana reguler itu diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah sebesar 2 mata kuliah, sebanyak 2 mata kuliah dengan bobot 6 SKS. Sementara untuk skema asistensi mengajar, seperti yang sudah tadi disampaikan, yaitu PKM 6 SKS dan mata kuliah dari SK Rektor, serta seminar proposal skripsi. Untuk semester 7, untuk PKL ya magang industri, yaitu sebesar 6, kolaborasi dan kerjasama 3 SKS, pemecahan masalah 3 SKS, kreativitas dan inovasi 3 SKS, literasi informasi dan digital 3 SKS atau karya cipta boga ya, dan skripsi. Sementara untuk yang kewirausahaan bobotnya mirip dengan yang magang industri. Itu yang bisa dirubah pada saat ini. Adapun implementasi skema asistensi mengajar pada satuan pendidikan, pilot project yang kami lakukan di sini ada di beberapa sekolah menengah seperti SMK 33, 32, 38, dan 2 SMKN 2 Depok. Untuk pendidikan non formal ada di Balai Diklat dan lembaga kursus dan pelatihan. Untuk implementasi pelaksanaan skema magang industri, kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan mitra, baik perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki mahasiswa sesuai dengan kompetensi mahasiswa pada bidang keilmuan atau program studinya.
Ini kita lakukan di beberapa tempat, ya. Kita bisa lihat di beberapa lokasi kita sebar mahasiswa, seperti di hotel, catering, kemudian juga di rumah sakit, ya, media online terkait dengan boga. Di kafe juga ada. Ini implementasi skema kewirausahaan. Tujuan dari program ini adalah memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Sehingga diharapkan nanti begitu lulus mereka sudah memiliki basic ya untuk bisa membuka usaha yang lebih besar. Lalu menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana, dan ini tentunya tidak diharapkan oleh kita semua, sehingga mahasiswa kita berikan trigger untuk mereka mampu melaksanakan kewirausahaan setelah mereka lulus, tidak hanya mencari pekerjaan. Kegiatan baik yang belum maupun yang sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi di sini. Jadi sudah mulai dilatih ya mahasiswa kami membuat produk-produk inovasi yang sedang tren ya, yang sedang diminati oleh masyarakat untuk dilakukan usaha-usaha kecil terlebih dahulu. Ini contoh kegiatannya pada tahap produksi, dibimbing oleh pembimbingnya, dikoreksi kalau ada hal-hal yang kurang, kemudian tahap promosi dilakukan secara online dan seterusnya. Karena sekarang sudah eranya era digital, dan ini adalah tahap pengiriman melalui paket-paket yang bisa dilakukan. Tentu kita bisa kerjasama ya, masuk ke dalam Shopee, kemudian GrabFood, lalu GoFood. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan pelaksanaan implementasi dari program COE. Prodi Boga yang kebetulan kami cuma sendiri yang dapat, sehingga tidak bisa punya perbandingan, tidak bisa belajar dari yang lain. Seperti inilah yang kita lakukan, dan tentu kita juga banyak berdiskusi dengan prodi-prodi lain yang sudah pernah mendapatkan, seperti PGSD di tahun 2020, mereka sudah mendapatkan program, dan kita jadi banyak belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Ketua Hibah Ibu Dr. Suranti terkait program yang telah kami laksanakan dengan 3 skema, awalnya 3 skema, namun yang benar-benar sesuai dengan SK Rektor yang merupakan panduan bagi kami itu baru di skema AMSP dan skema magang industri. Baik Bapak Ibu, setelah paparan ini saya persilakan teman-teman, mungkin kita bisa sharing diskusi, bukan kami lebih baik dari Bapak Ibu, ya mungkin ada juga hal-hal yang terlewat dari kami. Baik, saya persilakan kepada rekan-rekan yang ada di virtual Zoom ini untuk memberikan tanggapannya. Saya persilakan untuk diskusi. Saya Bu Rina. Baik, silakan Pak Matus. Terima kasih Bu Rusilanti ya, luar biasa. Saya mengira-ngira dengan program MPKM itu luar biasa sulit ya. Saya mau bertanya kaitannya dengan menambah, berarti kan PKM dari 3 SKS menjadi 6, anggap saja 3 jadi 12, berarti kan 17, ada tambahan 17 mata kuliah. Kalau di elektro itu 180 itu adalah mata kuliah bidang studi. Dan kalau dikonversi ke dalam tambahan Ibu tadi, mata kuliah MPKM dengan asistensi, itu berarti apakah ada mata kuliah yang dihilangkan, mata kuliah bidang studi yang dihilangkan? Karena di kurikulum kan sudah ada mata kuliah MKU, mata kuliah MKDK, mata kuliah berkarya, di dalamnya ada perencanaan pembelajaran dan sebagainya. Karena tidak semua mata kuliah bisa dimasukkan ke dalam sesi asistensi. Lalu bagaimana? Apakah ada mata kuliah prodi yang dikorbankan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang magang.
Yang magang juga sama, saya melihat kompetensi yang dinilai atau mata kuliah yang dinilai sebagai bobot magang itu adalah kompetensi yang diminta pada saat penilaian mahasiswa seminar PKL. Saya coba mengkonversi ke mata kuliah, semua tidak bisa. Tidak bisa semua. Paling yang bisa masuk adalah kewirausahaan mungkin bisa, atau manajemen industri. Hanya satu mata kuliah di prodi kami itu yang mungkin bisa dikonversi adalah manajemen industri. Selebihnya tidak bisa. Kenapa? Karena selebihnya adalah bidang peminatan, ditambah lagi ada 3 bidang peminatan. Selebihnya adalah mata kuliah program studi dan bidang peminatan. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya, karena karakteristik bidang elektro dengan karakteristik boga, mungkin karakteristik boga itu mungkin lebih mudah atau bagaimana, mungkin saya bisa mendapatkan gambaran. Itu Bu Rislanti, semoga bisa menambah pemahaman kami dari prodi lain. Terima kasih. Baik, Pak Masus, Bu Rislanti ada 2 pertanyaan dari Pak Masus. Yang pertama, apakah untuk skema asistensi mengajar itu akan mengurangi mata kuliah di prodi? Karena SKS-nya yang cukup banyak ya Pak, untuk konversinya ada 14 SKS, kemudian untuk magang juga bagaimana mengkonversinya. Silakan Bu Rislanti. Iya, baik, terima kasih Pak Masus. Memang itu kami dan mungkin kita semua ya Pak. Oleh karenanya pada saat awal kita melakukan dulu revitalisasi kurikulum. Kita meminta info dari tanggapan dari stakeholders terkait dengan CPMK dari mata kuliah kita. Apakah sesuai atau tidak? Atau mana yang kurang cocok gitu. Sehingga pada akhirnya dari kegiatan tersebut kita memang menghilangkan beberapa mata kuliah Pak. Seperti mata kuliah ciri jurusan dulu ya, yang namanya dasar geraha, kemudian anatomi fisiologi, itu memang kita hapus Pak. Kita berikan peluang untuk memberikan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang reguler gitu. Kemudian di sini tetap kita minta mereka kan 144 ya, ini ya minimal sampai ke 160. Jadi ditambah ada kelebihan 2 sampai dari 144 2 sampai 4 SKS itu masih diperbolehkan. Oleh karenanya kita bisa memasukkan mata kuliah yang ada di SK Rektor pada saat itu. Mata kuliah pendukung. Ya, sebagai SMP nggak ada yang hilang. Iya. Tapi kalau untuk magang, bukan magang, maksudnya asistensi mengajar itu nggak ada mata kuliah kita yang hilang. Karena memang semuanya sudah terrangkum gitu Pak. Dan ini juga sebetulnya kan di SK Rektor itu boleh dilengkapi 20 SKS itu dengan mata kuliah yang ada di prodi, boleh yang ada di SK Rektor, atau boleh kombinasi. Begitu. Jadi separuh pakai yang ada di SK Rektor, separuh pakai yang di prodi, itu diperbolehkan. Sehingga kita bisa banyak punya pilihan sebetulnya Pak. Tentu ini harus ada kesepakatan dengan dosen prodi lain ya Pak. Jadi yang ini Bu, mohon izin yang ini. Contoh gini, ini ada yang ini skema MSP ya. Ada pengembangan bahan ajar, pengembangan media, pengembangan instrumen pembelajaran, terus di prodi nggak ada. Di prodi adanya mata kuliah perencanaan pembelajaran. Apa mungkin digabungkan ke sini Bu ya? Di sini kan sama nih perencanaan pembelajaran ada. ya. Terus ada evaluasi pembelajaran, di sini ada mata kuliah pengembangan instrumen pembelajaran. Gimana Bu memadukan antara beberapa mata kuliah yang sudah ada dengan mata kuliah yang tambahan ini? Jangan sampai nanti CPMK-nya kan saling beririsan. Iya, pada saat itu kami memang tadinya tidak seperti ini Pak ya, sebelum ada SK. Kita mengambil mata kuliah yang kita mau titipkan CPMK-nya pada program MBKM. Ternyata pada saat itu reviewer mengatakan, Ibu tidak bisa seperti itu pola pikirnya, jangan berdasarkan CPMK, tapi berdasarkan CPL. Kan nggak semua harus dicapai. Yang penting CPL tercapai misalnya dari aspek sikap, dari aspek pengetahuan dan sebagainya, itu jangan lagi kita terpaku pada CPMK, itu pesan dari reviewer. Waktu itu memang kami agak ini ya, agak bertanya-tanya gitu, karena
ada beberapa perguruan tinggi juga pada akhirnya saat mahasiswa mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya yang tidak ada di CPL-nya, tidak ada di CPNK-nya, akhirnya hanya dijadikan sebagai surat SKPI begitu. KPI betul. Iya. Nah, itu kan sangat merugikan mahasiswa. Berarti mahasiswa harus ngambil lagi kan mata kuliah yang memang harus diambil di prodinya. Sementara kan Pak Nadiem sudah bilang, katanya kedudukan MBKM lebih tinggi daripada prodi. Jadi kita akhirnya menyesuaikan dengan apa yang diharapkan di kementerian dan SK Rektor itu, Pak. Jadi kami juga belajar ini tuh belum final, Bu ya. Ada kemungkinan betul. ini CPMK-nya beririsan, Ibu. Kalau saya lihat pengembangan instrumen pembelajaran, evaluasi pembelajaran sama. Itu yang menyulitkan kami. Sementara ini kan kebijakan Menteri, semoga saja sih ini tidak berubah lagi. Kalau berubah lagi luar biasa. Luar biasa, terus, Pak, kita bijak adil. Luar biasa. Saya bahasanya luar biasa. Oke, Bu. Jadi yang tanya berikutnya, Bu, ini seperti konsultasi lah. Saya melihat bahwa ini luar biasa. Terus, Bu, yang mata kuliah pengembangan bahan ajar, pengembangan media, pengembangan instrumen itu adalah non tatap muka dan yang memberikan nilai siapa? Yang memberikan nilai kalau di prodi Boga itu masuknya ke core prodi, Pak. Core prodi. Ya. Terus instrumen penilaiannya bagaimana, Bu? Instrumen penilaiannya dikaitkan dengan yang di praktek mengajarnya, Pak. Jadi dihubungkan dengan penilaian ada pada praktek mengajar. Jadi ada beberapa versi, Pak. Kami kemarin juga belajar ya, Pak, ya, dari Bu Linda, istri Bu Rektor, yang juga Bu Gustiarmi yang sudah dapat duluan kan PGSD itu. Kalau di mereka itu katanya yang memberikan nilai adalah dosen pembimbingnya, gitu. Dan pada saat saya konsultasi juga pada Pak Nurudin, beliau mengatakan sebetulnya pembimbing asistensi mengajar karena bobotnya besar itu tidak hanya satu pembimbing, namun juga bisa korprodi dan atau PA-nya gitu. Kalau korprodi repot ya membimbing ke semua mahasiswa yang mengikuti asistensi mengajar. Jadi mereka saling memantau gitu perkembangan mahasiswa karena kan bebannya besar 6 SKS. Sementara mereka diharapkan untuk memiliki kemampuan pengembangan bahan ajar yang baik, pengembangan media pembelajaran yang baik, instrumen, sehingga di-counter oleh 2 pembimbing gitu, Pak. Kalau saran dari Nah, pertanyaan saya untuk memberikan eksekusi nilai A, B, C, D pada mata kuliah 3 mata kuliah itu kan harus punya dasar, Bu ya. Betul. Harus ada instrumen penilaian yang baku. Artinya tidak bisa kita memberikan nilai secara gratis, tidak mungkin kan? Bukan juga karena dia sampai 6 bulan di sekolah terus kita kasih. Berarti kan harus ada instrumen penilaian. Nah, itu seperti apa tuh, Bu, gambarannya tuh ya? Ya, mungkin Bu Rina bisa menjelaskan atau Bu Devi untuk instrumen pakar pendidikan. Silakan Bu Rina. Ini mohon maaf nih, karena saya diberikan kesempatan bertanya, jadi saya pengen nanya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, ini kan kita juga sharing ya, Pak, ya, kita belajar bareng-bareng begitu. Silakan Bu Rina. Ya, baik, terima kasih Bu Lanti. Ini Pak Ibas, kita sharing juga karena implementasi MBKM yang terjadi di lapangan itu sangat bervariasi, Pak. Meskipun kebijakannya satu, tapi menerjemahkannya dengan penuh warna. Nah, untuk yang tadi ya terkait dengan pengembangan bahan ajar, media dan sebagainya, kalau di Prodi Boga itu memang mengacu dari beberapa referensi yang kami baca, Pak, teman-teman yang terdahulu sudah mendapatkan hibah ini gitu ya, itu membentuk satu tim, Pak. Selain Porprodi itu ada tim koordinator PKM, kan mahasiswa setiap ujian atau akan pelatihan terbimbing itu akan mengirimkan kepada kami satu paket perangkat pembelajaran, Pak Masis. Ya, bahkan di beberapa SMK yang kerjasama dengan kami itu mahasiswa harus mengupload video pembelajaran, Pak, di YouTube. Nah, dari situ kita akan bisa
menjadikan satu gambaran gitu ya bagaimana kemampuan mahasiswa terkait dengan di sini misalnya pengembangan media pembelajaran atau mungkin pengembangan bahan ajar. Ya, jadi itu yang pertama kita lihat ya, perangkat-perangkatnya termasuk tadi kemampuan membuat perangkat itu sudah dilakukan melalui link yang disediakan. Jadi kita bisa siapapun di tim itu, Korprodi maupun koordinator PKM di tingkat prodi itu bisa sama-sama mengamati, termasuk video yang diposting di YouTube oleh mahasiswa tersebut. Nah dari situ kita bisa secara langsung tadi ya menilai apakah kemampuan yang tadi disebutkan di dalam ASMP itu map dari AMSP tadi itu bisa terpenuhi. Baru itu Pak Masus. Nah, memang kemarin juga di kami juga berdiskusi panjang gitu ya, karena kalau misalnya untuk yang semester ini dilakukan atau mengambil dari mata kuliah perencanaan, mereka sudah mengambil kan Pak, sudah lewat gitu loh di semester 4 gitu. Sehingga kita tidak bisa lagi menitipkan atau menggeser gitu untuk yang semester ini. Mungkin kalau untuk yang tahun berikutnya kita perlu duduk bersama lagi nih teman-teman di pendidikan tata boga ya atau pendidikan yang lainnya, bagaimana apakah mau mengambil semua mata kuliah yang beririsan dengan ASMP tadi yang Pak Masus sampaikan ya, perencanaan, kemudian evaluasi, kemudian kompetensi itu dijadikan satu. Menurut saya kalau di dalam panduan implementasi MBKM boleh juga Pak mata kuliah prodi yang di konversi gitu. Nah, selain tadi yang saya sampaikan ada video pengajaran yang harus diupload, kemudian link-link perangkat pembelajaran juga tentunya mengacu kepada APKG Pak Masus. Dalam APKG kan juga ada indikator-indikator yang dinilai terkait dengan media, terkait dengan bahan ajar dan seterusnya. Begitu Pak Masus. Jadi sementara ini kami tim ya memang untuk 20 SKS di sekolah gitu kan dengan hanya memperbanyak jumlah SKS dan lama bukan hanya itu kan ya Pak ya di dalam penerapan MBKM ya, tapi ada hal-hal yang dituntut begitu. Nah ini yang kami juga berupaya bagaimana meramu sehingga kalau di dalam penerapan yang 20 SKS itu tidak mubazir gitu, 20 SKS tadi istilah Pak Masus diberikan nilai cuma-cuma. Nah perguruan tinggi lain contoh misalnya UM itu Universitas Malang. Dia membuat satu panduan ruang lingkup dari asistensi mengajar Pak Masus. Jadi ada 4. Yang pertama mengajar di pertama mereka harus berkecimpung di dalam hal akademik itu pasti. Kemudian mereka harus mengembangkan sebuah media pembelajaran dalam arti yang sudah digital. Kemudian non akademik Pak Masus misalnya kegiatan membimbing ekstrakurikuler, kemudian pramuka, administrasi laboratorium maupun perpustakaan. Satu lagi lingkupnya adalah kegiatan yang relevan dengan PKM. Misalnya di sekolah mereka diminta untuk membimbing siswa dalam lomba kompetensi siswa. Jadi itu setiap perguruan tinggi mempunyai ruang lingkup yang berbeda-beda di dalam menerjemahkan yang 20 SKS itu apa aja selain hanya mengajar gitu Pak Masus. Kurang lebih yang bisa boleh dilihatkan tadi yang skema magang ya. Skema magang juga saya mencoba di prodi saya juga sulit sekali ya. Boleh Bu Devi, yang skema magang itu mata kuliah itu tuh apa ya? Karena kalau di prodi elektro, kalau skema magang ya itu hanya magang ya. Itu ada kolaborasi kerjasama. Kolaborasi kerjasama itu sebenarnya adalah satu kompetensi CLO yang ada di hampir semua mata kuliah praktikum ada semua. Pemecahan masalah pengambilan keputusan itu juga ada di mata kuliah, beberapa mata kuliah praktikum juga sudah ada. Kreativitas dan inovasi juga ada. Nah ini kalau di mata kuliah elektro ini tidak ada sama sekali. Paling dimasukkan manajemen industri ya, karena dalam manajemen industri itu ada pemecahan masalah dan kerjasama serta kerjasama itu kerjasama. Nah ini
Saya berpikir kalau ini ditaruh di prodi kami sulit sekali nih. Harus ada paling tidak berapa? 12 SKS yang dihapus gitu loh. Ini yang sulit bagi kami, Bu. Sulit sekali. Kalau tadi kan kaitannya dengan peririsan dengan mata kuliah pendidikannya. Kalau ini kan berarti ada lagi. Kalau digabungkan dua-duanya berarti ada 24 SKS yang harus dicocokkan. Kalau tidak ketemu berarti 12 SKS ada hilang. 12 SKS itu mata kuliah pendidikan, ada tambahan mata kuliah pendidikan tadi, dan 12 SKS mata kuliah ini gitu. Jadi 24 SKS yang harus dikorbankan. Ini luar biasa, Bu, agak sulit sekali. Sementara tuntutan dari stakeholder atau pengguna kami itu dalam bidang teknik itu luar biasa. Itu diajarkan dengan 8 semester pun mereka belum sanggup sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Apalagi ini yang seperti ini yang 12 SKS ini juga bagaimana cara penilaiannya juga sulit juga. Gimana Bu solusinya dia? Silakan Bu Devi sebagai Korprodi. Baik, Pak Masus. Waktu sebelum kami di Monef itu kan untuk mata kuliah, jadi kolaborasi ini masuk di manajemen usaha jasa boga. Lalu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ini akan masuk di mata kuliah metodologi, kreativitas, dan inovasi ini entrepreneurship. Sementara untuk literasi ini cipta karya boga. Tapi ketika kami di Monef itu saran dari reviewer itu adalah sebaiknya mata kuliah prodi itu tidak artinya mahasiswa jangan ikut mata kuliah prodi karena nanti bahkan bermasalah pada penilaian akhirnya. Maka kami akhirnya merubah lagi kurikulum dan menyesuaikan dengan yang dari universitas, implementasi yang dari universitas. Cuman memang seperti tadi yang Bu Nusranti sampaikan, boleh digabungkan antara mata kuliah prodi dan mata kuliah yang diberikan oleh universitas. Maka di sini kami gabungkan untuk di literasi ini cipta karya boga, karena ketika di cipta karya boga ini kan mahasiswa seperti memperagakan hasil karyanya. Jadi harapan kami ketika mereka sudah melalui praktek kerja lapangan, hasilnya ini nanti diseminarkan pada satu kegiatan yang disebut dengan cipta karya boga, sehingga masuklah literasi informasi digital ini pada pelajaran ini. Jadi SKS bisa kami ambil dari sini. Nah, sementara ini kami sedang memikirkan nih untuk kolaborasi ini, karena tidak bisa ada mata kuliah lain ya terpaksa, dan sampai saat ini memang tidak ada mata kuliah karena kami punya untuk yang reguler itu tadi ada kami siapkan mata kuliah pilihan seperti yang Bu Lanti sampaikan tadi, kan ada beberapa mata kuliah prodi yang juga kami hilangkan di awal, sehingga untuk yang reguler tadi ada 9 SKS ini yang menjadi mata kuliah pilihan yang bisa diambil mahasiswa baik di prodi sendiri maupun di prodi lain di universitas lain, maksudnya forum program studi. Nah, sementara dari sini akhirnya kami bisa menyisipkan mata kuliah lain yang kami ambil dari universitas. Nah, untuk penilaiannya tentu saja nanti kami akan mengacu dari universitas juga, karena kan yang memberikan kode mata kuliahnya juga universitas. Begitu Pak Masus. Oke, kalau saya lihat cipta karya boga tuh yang di bagian magang itu ada di semester 6 ya? Semester 7, Pak. Enggak, ini semester, terus yang reguler itu semester 6 ya? Ya, yang reguler semester ya, ini juga semester 6. Ini juga semester 6. Nah, berarti mahasiswa sementara ada 3 jalur ya? Mulai pecah itu di semester 5 ya? Betul, Pak. Mulai pecah akan ada di semester 5. Oh, dan di Boga itu ada peminatan nggak sih, Bu? Ada, Pak. Tidak ada peminatan. Kalau kami, peminatannya yang kurikulum itu ada 5. Kalau 5 kali 3 berarti ada 15 jalur. Saat ini aja sudah ada dari 5 peminatan, itu 5 itu udah bersih. Kalau masing-masing 5 dibagi dengan 3 berarti 15 jalur. Ngurusnya sulit sekali. Akhirnya kan dari 5 kami rubah jadi 3. Kalau 3 berarti ada 9, ada 3 kali 3 berarti ada 9 jalur. Itu luar biasa Bu. Effortnya harus siapkan. Ibu, terima kasih ya informasinya, luar biasa. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Masus. Selanjutnya mungkin teman-teman yang lain kita saling sharing pengalaman-pengalaman baru terkait dalam penerapan MBKM. Monggo.
Silakan Bapak Ibu, kopi yang ada di hadapannya masing-masing, snack yang ada di hadapannya masing-masing untuk dicicipi. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, Pak Masih sedikit saja saya kemarin sempat ke Jogja. Di Jogja Pak Masih penerapan asistensi mengajar itu mereka ternyata menerapkan pola tidak hanya mengajar di formal, tapi juga mengajar di madrasah, di TPA, dan mungkin bisa juga sebagai instruktur di balai latihan kerja. Jadi misalnya mereka sudah selesai di sekolah formal mengajarnya, kemudian mahasiswa tersebut punya basic waktu SMA di pesantren misalnya, sehingga kemampuan membaca Qur'annya bagus gitu ya, dia bisa mengajar di taman pendidikan Al-Quran gitu. Nah itu diakui Pak Masud sebagai bentuk dari MBKM gitu. Nah jadi pola yang diterapkan itu sangat beragam gitu. Jadi atau juga mengajar di, bukan mengajar ya, memberikan penyuluhan di posyandu selama beberapa waktu ya, terutama dari Prodi Boga itu sudah memiliki kompetensi lah, terutama dalam mata kuliah ilmu gizi itu sudah diajarkan dan mengasah keterampilan mereka di dalam kompetensi pengajaran gitu. Jadi banyak hal atau variasi yang bisa dilakukan di dalam asistensi mengajar di satuan pendidikan, tidak hanya formal, tapi juga non formal atau juga informal. Silahkan bagaimana prodi masing-masing bisa men-share terkait dengan ASNP. Mungkin saya persilakan, ada lagi yang didiskusikan? Bu Rina. Silakan Bu Rizka, silakan. Iya, terima kasih Bu Dina. Ini sekedar menambahkan Bu yang tadi disampaikan Pak, yang ditanyakan Pak Maasus mengenai mata kuliah apa saja yang di delete ya Bu Bulanti ya. Mungkin ini juga yang saya tangkap waktu kita waktu kita di Hotel Haris ya kalau nggak salah, itu kan dipaparkan Bu Devi, Bu Rina dan Bu Lanti memaparkan hasil review dari expert ya Bu. Di situ kan kayak seperti tadi anatomi fisiologi ya Bu, itu dihilangkan, tapi substansi materi dari anatomi fisiologi itu sudah tercover di dasar gizi gitu ya Bu Lanti ya. Jadi maksudnya hilang. delete itu benar-benar bukan di delete tapi bagian dari anatomi fisiologi itu ada di dasar gizi. Mungkin gitu ya Bu Lanti. Maksudnya jangan sampai teman-teman benar-benar di delete, iya. Sehingga kompetensi itu tidak ada. Mungkin itu Bu Lanti, Bu Rina. Iya. Baik, terima kasih Bu Rizka atas pengingatnya terkait dengan mata kuliah yang sudah dititipkan ya CPMK-nya ke dalam mata kuliah lain, tapi tidak berarti CPMK itu hilang sama sekali. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, ini sepertinya pada sibuk ada kegiatan juga ya, ada yang ujian PKM, ada yang di waktu yang bersamaan ada juga undangan Zoom, sampai tadi ada kasus juga salah link gitu ya. Jadi karena waktunya bersamaan gitu. Monggo ya Bu upload SIPP. Oh iya, upload SIPP dan lain sebagainya. Iya. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin ada teman yang bisa share video kita, mungkin ada yang bisa dibantu? Ini, misalnya. Ya, Bapak Ibu, ini ada sedikit rekaman dari kegiatan kami selama pelaksanaan hibah. Ini sudah diposting di kanal YouTube-nya Fakultas Teknik. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Suaranya? Iya, benar. Suaranya.
Di Zoom, Bu Yeni, di Zoom. Ada nggak? Dari suara Bang. Oh. Biasanya saya langsung soalnya. Hari ini kalian akan praktek pelajaran produk dari Indonesia ya. Milani, Miftahul, Muhammad Adira, sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afian Maulida. Muhammad Setia adalah satu minuman yang berbahan dasar susu, soda, atau sari buah. Yang pertama, refreshing, ya, delicious, ya, plastik, ya, yang sama mineral water. Berarti 3 kalinya kurang 3. Cek ke nomor ini emang ada tambahan karena satu dengan kursi kan. Ini terus ini langsung bisa. Kalau takaran kalian pas, pasti pas gelasnya. Kalau yang empatnya udah bagus, terus ini Mabari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita hari ini tentang lipatan daun. Alas hidang adalah dasar tempat menyimpan atau menaruh makanan dibuat dari lipatan daun. Fungsi alas lipatan daun itu yang pertama, biasanya dia berfungsi sebagai pembungkus, yang kedua sebagai wadah alami, yang ketiga sebagai pemberi aroma alami, yang keempat menambah nilai seni pada hidangan, yang terakhir sebagai alas hidang untuk acara resmi maupun tidak resmi. Definisi dari lipatan daun sendiri yaitu suatu seni yang mempelajari macam-macam cara lipatan daun yang dirangkai menjadi alas dalam penyajian hidangan, dapat diaplikasikan untuk keranjang hantaran serta digunakan sebagai pembungkus makanan. Kriteria daun pisang yang baik adalah daun pisang yang sedang, tidak terlalu tua, agar yang pertama dia bisa mudah dibentuk. Beragam jenis lipatan daun namanya sisik ikan, ada lipatan daun namanya kuda, ada yang namanya kuku garuda isi bentuknya gimana? Kanan kirinya. Lipatan model kuku garuda. Yang ketiga adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Semoga dengan kehadiran dan segala upaya yang telah kami usahakan selama kegiatan kampus mengajar, Hidup pendidikan Indonesia. Good morning, class. How are you today? Siapa yang menghafal Pancasila? Menang medali. Siapa yang masih ingat penjumlahan yang menyimpan? Tepuk anak hebat. Anak hebat. Anak hebat siapa? Halo, ketemu lagi di live masak.tv. Ini udah ada bintang. Halo Bang. Ya. Masak.tv. Enaknya ngeri-ngeri. Mantap. Masukin minyak. Masukin ke panci yang udah di air panasin. Airnya menggolak dulu tapi bin. Yo, Bang. Ayo bintang. Tambahin kecap manis sedikit ya, Bin. Oke. Sampai jumpa lagi di kesempatan live berikutnya. Dadah. Ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan dosen yang ada di virtual Zoom ini, demikianlah tadi cuplikan rekaman beberapa kegiatan yang bisa kami dokumentasikan untuk melengkapi apa yang tadi sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktu 14.25 sesuai dengan agenda yang sudah tetapkan. Rasa teman-teman di sini tidak ada yang ingin berdiskusi lagi, saya berikan kembali kepada Ibu Yeni selaku MC. Namun sebelumnya yang perlu saya tegaskan kembali lagi bahwa dalam kegiatan hibah ini beberapa luaran yang bisa kami hasilkan itu diantaranya adalah dokumen kurikulum MBKM, kemudian juga implementasi skema dari 3 skema yaitu ASNP, magang industri, dan juga kewirausahaan, serta video, termasuk video saat ini yang sedang kita lakukan itu adalah sosialisasi kegiatan hibah yang nanti akan kami kirimkan juga sebagai bukti terlaksananya bahwa kami sebagai Prodi yang bersifat hibah sudah melakukan sosialisasi, brainstorming, dan diskusi dengan dosen-dosen di dalam NJ. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan dosen yang telah berkenan hadir pada kegiatan sosialisasi hibah pelaksanaan MBKM Challenge of Excellence. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Yeni selaku pembawa acara. Terima kasih dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Rina Febriana dan pemapar. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta yang hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Imam Basori MT selaku Wakil Dekan 1 yang telah hadir dan membuka kegiatan ini. Semoga hasil paparan
berikan ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat diterapkan menjadi suatu pengembangan dan mutu untuk pendidikan perguruan tinggi kita. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili tim yang bertugas atas salah-salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.